Haleluya, shalom. Saya bersyukur pada pagi hari ini kembali boleh bertemu dalam rancangan dan kehendak Allah yang membuat kita masih tetap ada sampai pada saat ini. Selamat pagi saya ucapkan saudara. Sebelum saya mulai pertemuan ini, saya rindu kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang Kau berikan, suasana dan kondisi yang baru yang membawa kami memahami maksud dan rencana-Mu. Kami akan berbicara tentang Engkau dan umat Tuhan pada siang hari ini. Terus Tuhan, kami ada dalam pengurapan-Mu. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, betapa penting kita menyadari arti hidup ini yang membutuhkan saudara-saudara pemahaman yang benar dan tentang bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Saudara-saudara, dari sekian banyak cerita, pelajaran ataupun saudara-saudara hal-hal yang disampaikan dalam Alkitab tentang firman Allah, tentang keadaan dunia ini, kita harus sadar bahwa ada Tuhan dalam kehidupan kita yang memberikan kita jalan keluar dan kepastian. Sekian waktu kita menghadapi kondisi yang ada saat ini, di mana bangsa kita disuguhkan satu keadaan yang tidak pernah dipikirkan akan terjadi ataupun akan kita lalui. Tetapi itulah fakta, akhirnya tidak bisa dibantah. Ternyata saudara-saudara, hal yang kita tidak pernah duga itu terjadi bagi kita untuk memberikan pengertian bagi kita dan manfaat bagi kita bahwa tidak ada pertolongan yang melebihi kuasa Tuhan dalam setiap keberadaan kita. Sebab itu, jadilah keluarga umat Tuhan yang benar-benar mengerti kehendak dan maksud Allah dalam kehidupan kita. Ada satu peristiwa yang pernah terjadi di tengah-tengah orang Israel yang sepertinya memberikan pengertian kepada kita bahwa kita tidak perlu lagi berbicara banyak hal tentang pandemi COVID-19 yang kita hadapi hari ini. Karena kita tahu ada Tuhan yang selalu berpihak bagi kehidupan kita. Dia tidak akan mengecewakan kita. Dia tidak akan membiarkan kita terbawa dengan kondisi yang ada, tetapi justru selalu memberikan kesejukan di tengah-tengah kondisi yang membuat banyak pertanyaan bagi kita. Umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan dimanapun kita berada, mari kita baca satu pembacaan Alkitab di dalam Nehemia pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11, tapi saya akan baca ayat yang ketiga saja atau ayat 2 dan 3. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Saudara, Nehemia pada waktu dia menaikkan doa, pada waktu dia mengingat, pada waktu dia diperhadapkan dengan kondisi yang tidak pernah bisa dibantah dari hidupnya tentang orang Israel, dia menangis.
Setelah dia bertemu dengan Hanani dan teman-teman mereka atau saudara-saudara mereka pada waktu itu, dia bertanya keadaan kondisi Yerusalem pada saat ini dan orang-orang yang tidak dibawa dalam pembuangan. Hanani berbicara apa adanya, ternyata walaupun mereka tidak tertawan, walaupun mereka terluput dari tawanan pada zaman itu, pada saat itu, tetapi kondisi mereka sangat kritis dan tercela. Ingat, sangat kritis dan tercela. Berarti saudara-saudara, bukan permasalahan pembuangan atau tidak dibuang, tetapi permasalahan adalah adakah kita mampu bertahan dalam segala kondisi atau tidak. Ingat, adakah kita mampu bertahan dalam segala kondisi atau tidak. Saya mau berkata kepada kita saudara, pemberitaan yang disampaikan oleh Hanani menjadi satu pembelajaran bagi Nehemia, yang akhirnya dia bertindak, dia berteriak ke arah sorga, dia berteriak ke langit, meminta permohonan daripada Tuhan untuk membenahi keadaan yang ada di tanah Kanaan atau yang ada di Yehuda, Yerusalem pada waktu itu. Kenapa? Karena kota Yerusalem, temboknya telah hancur, pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Keadaan ini lebih diperparah dengan orang-orang yang tidak ditawan, yang hidup dalam penderitaan. Kondisi ini membuat akhirnya Nehemia berteriak, saya katakan tadi, dia berteriak ke arah sorga. Yang akhirnya Tuhan menjawab dia dengan cara-cara Tuhan sendiri. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, melihat kondisi ini, kita dapati satu kesempatan untuk membenahi keadaan kita. Pemerintah sekian bulan setelah COVID-19 ini, banyak hal yang mereka benahi, berita-berita mereka sampaikan. Apakah yang kena positif ataukah yang sembuh dari sakit ini ataupun mati, semuanya diberitakan. Apa tujuan pemerintah? Agar supaya kita tidak terbawa oleh kondisi yang ada, tetapi justru semangat kita, motivasi kita terbangun waktu kita melihat apa yang kita paparkan tentang kesembuhan. Walaupun tidak bisa dihindari, di seluruh Indonesia sudah ribuan yang mati, bahkan ribuan yang disembuhkan. Tetapi inilah fakta bagi bangsa kita. Memulai sesuatu yang baru harus dibutuhkan pemikiran yang sangat berhati-hati. Sebab memulai itu adalah hal yang harus dipikirkan. Memulai sesuatu pekerjaan yang baru di tengah kondisi yang tidak menentu, di tengah-tengah pandemi COVID-19, kita harus melihat apa rencana Allah bagi kehidupan kita. Nehemia menemukan hal-hal yang harus dia lakukan. Bayangkan, setelah dia akhirnya diutus oleh raja, dia tidak berdiam, dia tidak duduk, dia tidak meminta kepada masyarakat umum yang sementara dalam penderitaan untuk memberikan apa yang harus dia miliki sebagai seorang bupati. Tetapi yang dia lakukan pertama, dia tetap berdoa. Dia mengangkat tangan, dia mengangkat hati, berseru kepada Tuhan. Saudara, kadangkala kita, saudara-saudaraku, akhirnya hanya mampu membuat status di FB, status di WA tentang kondisi ini.
Tetapi kita tidak membiarkan kita terlibat langsung dalam pembenahan yang sementara terjadi. Mari kita melihat apa kehendak Allah lewat kehidupan kita. Kita berlutut di hadirat Allah. Kita mengambil waktu berdoa dan berpuasa akan mendatangkan sesuatu yang maha luar biasa bagi kita. Puji Tuhan, banyak yang ditetapkan oleh Tuhan dengan berkat-berkat yang banyak. Saling membantu satu dengan yang lain. Saya pun berpikir bagaimana saya membuat jemaat yang saya pimpin di kota kecil ini untuk hidup standar atau tetap hidup dalam kehendak Allah. Kendatipun kondisi tidak memungkinkan. Saya berdoa, kapan waktu saya untuk berbuat kepada jemaat seperti yang mereka lakukan. Tetapi saya tahu Tuhan banyak cara. Seperti Tuhan menolong kita, melepaskan kita dari kondisi-kondisi yang kita alami. Demikian pun Tuhan menolong kita dan membawa kita dalam pemahaman iman yang benar. Yeremia, Nehemia, waktu dia berada kembali di tanah Yehuda, dia tidak langsung membangun kembali tembok Yerusalem. Dia tidak langsung membangun kembali bait Allah yang rusak. Tidak, saudara. Yang dia buat adalah berdoa kepada Tuhan. Dia mendengar keluhan-keluhan bangsa Yehuda pada waktu itu. Dia tenggelam dan dia membenahi dirinya untuk beranjak melihat apa yang sementara terjadi hari ini. Ini menjadi pembelajaran bagi Nehemia dalam mengambil sikap, dalam bertindak tentang atau dengan apa yang sementara terjadi. Dengan kata lain, tanpa mempersalahkan bahwa kesalahan ini karena Sedekia, kesalahan ini karena Yoyakim dan sebagainya. Tetapi dia melihat kembali hari ini apa yang harus dia buat bagi bangsanya, bangsa Yehuda. Demikian dengan kita, saudara. Kita tidak perlu melihat kelemahan, kekurangan, ataupun batasan-batasan hidup sahabat kita, rekan kita, jemaat kita. Yang harus kita lihat adalah pembenahan bagi bangsa kita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saat-saat ini kami sementara membaca firman Allah, dan baru kami selesai kemarin baca kitab Nehemia bersama anak-anak, istri saya yang ada di pastori. Kami berpuasa, kami rindu menemukan sesuatu yang Tuhan berikan. Mari saudara, saya mau berkata kepada kita pada pagi hari ini. Kita tidak ada yang dapat kita buat selain kita berdoa saja. Selain kita menyembah, kita memuliakan Tuhan. Taruh di hatimu bahwa bangsa ini adalah titipan Tuhan dalam hidupmu. Taruh di hidupmu bahwa engkau bertanggung jawab terhadap bangsa ini. Bangsa ini tidak membutuhkan uangmu. Yang bangsa ini butuhkan adalah perhatian secara khusus di hadapan Allah. Sehingga mereka akhirnya menemukan kepastian kehendak Allah dalam kehidupan mereka sehari-hari. Waktu saya melihat dalam berita-berita bagaimana Presiden Jokowi, bagaimana dia melakukan pembenahan yang saya perhatikan, ya, dia tidak pernah berpikir, ya, banyaknya uang atau nilai rupiah yang dikeluarkan, tetapi yang dia pikirkan hari ini, sehat tidaknya bangsaku. Dengan berbagai cara dia membuat pembatasan-pembatasan yang akhirnya
ditindaki oleh para gubernur, wakil gubernur, para bupati, wakil bupati, para wali kota dan wakil wali kota. Sehingga hari ini dia telah membuat satu pernyataan bahwa akan masuk dalam dekade yang baru, new normal. Siap atau tidak siap, dia lakukan itu. Dia tidak mempersalahkan orang lain. Dia tidak takut. Yang dia buat adalah mempercayakan semuanya kepada Tuhan, sorwa sekalian Allah. Bagaimana dengan kita, saudara? Kita terlalu terlena dengan berkat-berkat Tuhan. Kita terlalu terbawa dengan kondisi pertolongan Tuhan. Kita terlalu dibuai oleh campur tangan Tuhan yang membuat kita menikmati kesempatan-kesempatan yang tidak pernah kita pikirkan. Hari ini, saat ini saya mau berkata, mari kita bangkit. Mari kita berdiri di hadirat Allah dan membawa keluarga kita, dan membawa jemaat kita, dan membawa pemimpin-pemimpin kita, membawa gembala-gembala, pendeta-pendeta kita di hadapan Tuhan, dan membiarkan Tuhan bertindak sehingga kita menemukan sesuatu yang baru. Campur tangan Allah menjadikan kita pribadi yang siap dalam kondisi apapun juga, karena Yesus ada dengan kita. Haleluya, saudara. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Benahi hidupmu. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya sepenuhnya dalam hidupmu. Saya menemukan banyak hal yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saya. Ini saya mau berkata kepada kita, betapa penting kita benahi keadaan kita. Biarkan mereka bicara apa, biarkan mereka. Mereka memberi dan akhirnya mereka berbicara dengan apapun juga, saudara. Mari, biarkan itu. Kita mau buat hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan Tuhan. Dan Dia sendiri yang akan bertindak bagi kehidupan kita. Jadilah seperti Nehemia, berpikir, berkreasi, berkarya, dan membiarkan Allah berdaulat penuh dalam hidupnya. Dan akhirnya dia menjadi berkat. Demikian dengan kita. Kita bukan seorang Nehemia. Kita ya adalah kita. Dan Tuhan punya tujuan dengan kita. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Saya berpikir bagaimana saudara-saudara saya di kampung, teman-teman saya, sahabat saya. Tetapi saya berpikir pun bagaimana saya tampil sebagai wakil Allah di tengah-tengah umat yang saya pimpin. Dan akhirnya saya menemukan pertolongan Tuhan yang tanpa batas. Manusia kadangkala membuat kita kecewa, saudara. Manusia kadangkala membuat kita mengeluarkan air mata, tetapi Yesus justru membuat kita menemukan kepastian. Walaupun banyak hal yang terjadi, aku percaya Tuhanku ajaib dan luar biasa. Berpasrahlah hidupmu kepada Dia. Percayakan hidupmu pada Dia. Dia adalah Allah yang dahsyat, yang tidak pernah mengingat kesalahan kita. Bukan seperti kita yang kadangkala kesalahan orang kita ingat dari hari ke hari, yang membuat kita terhalangi menikmati campur tangan Tuhan. Tetapi pagi hari ini saya mau berkata kepada kita, mari kita nikmati hadirat Allah. Kita nikmati kuasa Allah. Kita nikmati kehadiran Allah dalam kehidupan kita dengan suatu pemahaman yang baru yang menyatakan bahwa Yesus itu luar biasa.
Dia mampu melakukan, dan Dia Allah yang bertindak bagi kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba berdoa bagi umat Tuhan yang mengikuti kegiatan ini. Diberkatilah mereka. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang lemah iman Tuhan kuatkan. Yang kadangkala tidak tahan menghadapi tekanan masalah pergumulan, teguhkan mereka. Biar mereka menemukan Engkau dalam hidup mereka. Bapa, aku taruhkan pemerintahku kepada Engkau. Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin Tuhan. Dan seluruh jajaran pejabat tinggi negara, para kepala kementerian atau para menteri. Demikian juga para wali gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, para wali kota dan wakil wali kota, termasuk wali kotaku di kota Bitung ini dan wakil wali kotaku yang ada, Bapak Maximilian Lomban dan Bapak Moritz Mantiri. Berkati mereka Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anakku, bagi sahabat-sahabatku, bagi istriku, bagi seluruh keluargaku. Biar mereka terus menikmati pertolongan dan campur tangan Tuhan. Bapa, aku taruh semuanya kepada Engkau. Engkau sendiri yang bertindak. Biar Sulawesi Utara ini dipenuhi oleh kemuliaan Allah. Biar Kecamatan Tumpaan, Kecamatan Languan dipenuhi kemuliaan Allah. Biar kota Bitung ini dipenuhi oleh kemuliaan Allah. Haleluya Bapa. Kami menjadi satu di dalam Engkau. Berkati kami. Biar hati kami menyerah sepenuhnya dalam kehendak-Mu Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kita telah bertemu dalam acara hari ini. Saya percaya kita diberkati oleh Tuhan dan dalam campur tangan Tuhan. Saya ucapkan selamat melakukan tugas pada sepanjang hari ini disertai oleh Tuhan dan Shalom Elohim. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.